Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Fahriansyah, NPM 2451040-239. Di sini saya akan menjelaskan materi dari etika bisnis Islam terkait landasan hukum etika bisnis Islam dan ruang lingkupnya. Dalam Islam, bisnis itu bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga harus sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Landasan hukumnya berasal dari Al-Quran, hadis, dan juga para ulama. Dari Al-Quran, yang pertama itu ada surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazahuhum yahsyirun. Artinya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Makna dari surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 ini, Allah melarang keras kecurangan dalam jual beli, terutama mengurangi takaran dan timbangan. Ayat ini menegaskan bahwa menipu melanggan adalah dosa besar dan akan membawa kecelakaan di akhirat. Untuk yang kedua, ada dari Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal haqqami la ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Makna dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, dilarang mengambil harta orang lain dengan cara batil atau haram seperti suap, korupsi, memanipulasi hukum, atau transaksi curang. Harta hanya boleh diperoleh dengan cara yang halal atau yang benar. Yang ketiga itu ada dalam surat Al-An'am ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awful kaila wal miyazana bil qisti la takallafu nafsa illa us'aha. Artinya, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, maka tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekadar kesanggupannya. Makna dari Quran surat Al-An'am ayat 152 yaitu Allah telah untuk tidak mendekati harta yaitu kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat dan adil seperti mereka dewasa, serta perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan berlaku adil dalam perkataan dan menepati janji Allah agar manusia mengambil pelajaran dan menjelaskan perintahnya. Landasan hukum yang kedua itu berasal dari hadis. Yang pertama ada hadis riwayat Tirmizi mengatakan, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada. Inti dari hadis ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan pedagang yang jujur. Kejujuran dan amanah bukan hanya etika bisnis, tapi juga jalan menuju derajat tinggi di akhirat. Artinya, berdagang dengan benar dan tidak curang adalah ibadah yang benar besar. Yang kedua itu ada hadis riwayat Muslim. Barang siapa menipu maka ia bukan dari golonganku. Penjelasan dari hadis ini menegaskan bahwa penipuan dalam bisnis sangat tercela. Rasulullah SAW sampai menyatakan bahwa orang yang menipu tidak termasuk umat beliau. Artinya, penipuan sekecil apapun dalam jual beli akan menghapus keberkahan dan merusak hubungan sosial. Yang ketiga itu ada dari hadis riwayat Bukhari. Allah merahmati seseorang yang ramah ketika menjual, membeli, dan menagih hutang. Penjelasannya, hadis ini mengajarkan agar pedagang bersikap ramah, tidak kasar, dan mudah memaafkan ketika berbisnis. Dengan sikap seperti ini, hubungan dengan pembeli atau mitra bisnis akan harmonis dan mendapatkan keberkahan.
Kesimpulan dari 3 hadis ini ada 3. Yang pertama itu pedagang yang jujur dan derajat tinggi di sisi Allah. Yang kedua itu pedagang yang menipu terlepas dari ajaran Rasulullah SAW. Yang ketiga ada pedagang yang ramah mendapatkan rahmat dan keberkahan. Yang ketiga itu ada landasan hukum menurut para ulama. Yang pertama ada dari Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa perdagangan bukan hanya untuk mencari keuntungan dunia, tapi juga sebagai sarana ibadah. Pedagang wajib menjauhi riba, penipuan, dan kezaliman agar hartanya halal dan usahanya membawa keberkahan. Yang kedua itu ada dari Yusuf Al-Qadarawi. Menurut beliau, bisnis dalam Islam tidak boleh hanya mengajar laba semata. Harus ada keseimbangan antara keuntungan, akhlak, dan tanggung jawab sosial agar bisnis benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga ada dari Ibnu Taimiyah. Beliau menegaskan bahwa hukum asal dalam muamalah adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Prinsip yang wajib dijaga dalam bisnis adalah keadilan, kerelaan, dan amanah tanpa merugikan orang lain. Terakhir ada dari ruang lingkup etika bisnis Islam, yaitu ada 6. Yang pertama ada dari kejujuran atau sidik, yang kedua ada amanah dan tanggung jawab, yang ketiga ada keadilan atau al-adal, yang keempat larangan riba, gharar dan maisir, yang kelima keseimbangan untungan dan keberkahan, yang keenam ada kepedulian sosial. Yang pertama tentang kejujuran, bisnis harus dilakukan dengan transparan, tanpa ada kebohongan, manipulasi kualitas, atau penipuan dalam harga dan timbangan. Kejujuran adalah kunci dari keberkahan dalam usaha. Yang kedua ada amanah dan tanggung jawab. Setiap janji, kontrak, atau kesepakatan dalam bisnis dianggap sebagai amanah yang wajib dijaga. Seorang muslim harus bertanggung jawab pada hak mitra, konsumen, maupun karyawan. Yang ketiga ada keadilan. Bisnis tidak boleh merugikan atau menzalimi pihak lain. Semua pihak harus mendapatkan haknya dengan adil, baik dalam harga, gaji, maupun kesepakatan kerja. Yang keempat, larangan riba, gharar, dan maisir, yaitu Islam melarang praktik riba atau bunga berlipat, gharar atau ketidakjelasan dalam akad. Yang ketiga ada maisir, judi, atau spekulasi. Semua transaksi harus jelas, adil, dan tidak merugikan. Yang kelima ada keseimbangan untungan dan keberkahan, yaitu mencari keuntungan boleh, tapi harus melalui cara yang halal. Keuntungan sejati adalah yang membawa keberkahan, bukan yang merugikan orang lain atau merusak lingkungan. Yang keenam ada kepedulian sosial, yaitu bisnis dalam Islam itu tidak hanya untuk pemilik modal, tapi juga harus bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini juga bisa diwujudkan dengan memberikan zakat, infak, sedekah, memperhatikan kesehatan pekerja, serta menjaga lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.